Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة والأخوات رحمكم الله. Alhamdulillah, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikokohkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena zaman sekarang inilah ya betul-betul zaman yang begitu banyak terbukti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini begitu banyak pendusta-pendusta agama dianggap sebagai ustaz, dianggap sebagai orang yang jujur. Di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan juga adanya orang-orang dari kalangan Ruwaibidah. Ya, Ruwaibidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan hal ini dalam hadis yang banyak. Siapa Ruwaibidah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni orang bodoh yang turut campur dalam urusan yang besar. Nah, sehingga seperti inilah keadaan kaum muslimin sekarang. Makanya kita diperintahkan untuk terus belajar, untuk terus berada di atas ilmu sampai Allah mewafatkan kita. Karena dengan jalan menuntut ilmu, salah satu cara yang paling efektif untuk menjauhkan yang namanya penyakit-penyakit seperti ini. Jadi kalau anak-anak muda, generasi muda telah dijauhkan dari majelis ilmu, maka ini pertanda buruk jamaah. Ya, terus semangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan thabat, diberikan kekokohan di atas sunnah. Sekarang juga zamannya sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kal qabid 'alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Seperti sekarang ini orang sekarang berpegang teguh di atas sunnah, diobok-obok, diberikan terus ujian, difitnah, dicemooh dan selainnya. Makanya di saat sekarang ini begitu besar pahalanya kalau orang berpegang di atas sunnah, karena berat. Nah, kemudian sebab-sebab untuk menjaga keistiqomahan itu sekarang susah. Apalagi kita di negeri Indonesia yang jauh dari para ulama-ulama. Nah, yang banyak sekarang apa? Orang-orang yang bodoh dianggap sebagai seorang dai. Nah, namun ini kenyataan yang terjadi di negeri kita. Makanya ikhwah rahimakumullah, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan thabat, kekokohan di atas sunnah. Kemudian kalau Allah memberikan sunnah kepada kita, nikmat sunnah, gigit dengan gigi geraham kita. Jangan setengah-setengah.
Jangan antum kiri kanan. Jangan suka coba-coba. Karena syubhat itu menyambar ikhwan. Jangan berani-berani antum. Apalagi baru ikut kajian sudah menceburkan diri di atas fitnah, dalam fitnah. Hati-hati. Ini yang biasa membuat orang membelot dari kebenaran. Terlalu sibuk. Apalagi sekarang ada istilah, apa itu namanya? Kepo. Ya. Nah, hati-hati ikhwan. Kita lanjutkan ya pelajaran kita dalam kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yang terakhir kita bacakan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah." Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tidak ada hadiah ya? Ada hadiah panitia? Tidak ada. Hadiahnya doa mupading. Siapa yang tahu tamimah? Apa tamimah? Angkat tangan. Saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu apa makna tamimah. Iya apa akhi? Jimat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada yang bisa sempurnakan? Nah, tamimah ya. Nanti kita akan jelaskan lagi. Ulang lagi. Nabi katakan barang siapa yang menggantungkan tamimah, Nabi doakan. Subhanallah, dapat doa dari Nabi. Tapi apa dulu doanya Nabi? Nabi katakan semoga Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Hajatnya kepada Allah, semoga Allah tidak penuhi semua itu. Kenapa Pak? Dia akan digantungkan dengan tamimahnya. Karena dia mengambil apa? Wasilah-wasilah untuk mendapatkan kebaikan selain Allah Subhanahu wa taala, maka digantungkan dia dengan tamimahnya. Bahkan di hari kiamat, orang-orang yang pakai seperti ini, Pak, itu diusir dari di hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Idhabu, pergi kau kepada sesuatu jimat atau orang yang dulu di dunia engkau mengharapkan apa-apa darinya." Na'udzubillah min dzalik. Bentuk penghinaan jamaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lah." Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya selama-lamanya. Dia terus cemas. Cemas terus. Tidak pernah merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Kenapa? Karena ada sebab-sebab yang menjauhkan dia dari yang namanya kebahagiaan. Nah, kemudian wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain Nabi katakan, "Man ta'allaqa tamimah faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Naam, berbuat syirik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Langsung dikatakan berbuat syirik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tamimah ini sebagai perwakilan, ya, sebagai perwakilan apapun bentuknya. Tamimah ini betul sekali jimat, ya, atau sesuatu yang dikalungkan. Jadi ini perwakilan, bukan berarti selain kalau tidak dikalungkan bisa ji. Lihat di sini Nabi menggunakan kata apa? Nakirah, tamimah, dalam bentuk umum yang mewakili seluruh jimat-jimat apapun bentuknya, mau segitiga, segi empat, bundar, panjang-panjang, lonjong dan seterusnya. Pokoknya semua masuk. Kemudian Nabi katakan termasuk di antara apa? Wada'ah. Wada'ah itu pernah membeklang. Ada yang pernah membeklang di sini? Beklang ya namanya. Iya, ada, angkat tangan. Kalau ada saya kasih hadiah. Membeklang itu yang main apa namanya? Buang naik bola itu, baru kita buka-buka itu. Kalomang. Mirip kalomang. Tahu kalomang? Itu yang jalan itu. Itu yang sering kalau kalomang. Saya lu sering main begitu, Pak.
Itu yang dinamakan wada'ah, kerang-kerang laut itu. Orang-orang Arab sering pakai itu. Dipakai digantung-gantung, dibikin kalung. Kalau sekarang lebih keren, dijadikan apa? Peniti di sini, anak bayi. Nah, sampaikan memang yang punya anak bayi, hilangkan semua ini Pak. Ini syirik ini. Tidak bisa, setan tidak takut kalau yang namanya begitu. Biar 5 kilo beratnya, setan tidak takut. Tambah senang setan karena apa? Oh, masuk syirik ini. Senang setan Pak, karena syaitan cinta dengan yang namanya kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Nah, makanya ikhwah rahimakumullah, tamimah, wada'ah ini perwakilan semua. Apapun bentuknya tidak boleh. Ya, baik yang disimpan dalam dompet. Ini dompet juga dijadikan di kalomping biasa itu. Hati-hati. Niatnya apa? Supaya tidak pernah kosong ini. Ini kasih keluar mini, akhi. Jangan. Nanti kalau kosongin, jelas itu kalau keluar kayak kosong dompet kayak. Tidak ada isinya. Tapi kalau disertai dengan niat, ini dikasih masuk ini kalomping, syarat-syarat ini supaya terisi terus. Ya, hati-hati Pak, ini kesyirikan ini. Hati-hati. Di rumah dipasang-pasang di pintu, warna merah, warna hijau, botol-botol, ada juga kayak padi-padi itu. Hilangkan semua itu. Ini syirik semua ini Pak. Ya, beli motor jangan dulu dipakai, suruh macarong, pasang dupa, panggil Pak Imam. Pak Imam baca-baca tuh, pakai nih. Ya, pasang onde-onde, omba-omba, kadok minyak warna kuning, warna hitam, kasih telur di atasnya. Ini syirik semua ini Pak. Tidak boleh semua ini. Ya, saya alhamdulillah beli motor sampai sekarang alhamdulillah tidak ada omba-ombanya, tapi bagus-bagus. Justru tetangga yang punya omba-omba dicuri motornya. Ngapain? Ya, saya alhamdulillah sendal saya dicuri karena ada onde-ondenya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau masuk rumah kita bikin onde-onde? Tidak ada masalah. Mau bikin onde-onde tidak ada masalah. Yang masalah kalau disertai niat. Ini kalau onde-ondenya warna hijau ini, ya subur-subur hidupnya. Kalau hijaunya kurang-kurang kental sedikit, kurang dalekna. Kenapa mesti onde-onde? Tidak ada yang lain. Taripang, onde-onde kan bundar-bundar supaya bergulir terus rezeki. Ini orang betul-betul ini Pak. Sama orang pergi di kuburan bawa kelapa. Saya pernah tanya, Deng, ngapa nangirang kaluku mari kuburan? Ini Ustaz, ini kan kaluku nek jannana. Jannah kan surga. Subhanallah. Saya bilang, pintar bahasa Makassar, diarabkan ini orang ini. Niatnya sebenarnya bawa kelapa di kubur itu untuk apa? Kan jannah-jannana. Jannah kan surga Pak. Ditebas, tidak boleh 2 kali, harus 1 kali. Jadi orang pitapak mentompi itu Pak, yang bawa parang itu tidak sembarang itu. Selino. Tidak tidur semalaman. Kenapa? Nah pikirkan gak apa pokok ini. Bahaya ini. Kalau 2 kali tebas ini bahaya ini. Harus 1 kali nih, awas. 1 kali. Ada juga syarat-syaratnya. Ternyata orang ahli syirik juga ada fikihnya Pak. Fikih syirik. Tidak tahu bagaimana, saya belum pernah baca juga. Hati-hati, ini semua bentuk-bentuk kesyirikan ini. Sama dengan orang tabrak kucing. Pernah lihat? Tabrak kucing, kasih minggir mobilnya, buka baju dalam. Punatina tak bulintai ke otowan nih. La ilaha illallah. Sering Pak dapat begitu? Hah? Iya kan? Nah, ini syirik semua ini Pak. Tidak ada hubungannya. Kucing, sapi, kerbau, gajah sama semua. Kalau disengaja dapat dosa, menzolimi binatang. Tapi kalau tidak sengaja, dipinggirkan saja. Mau dia apa? Ya, bahaya neker gini. Ngapa Ki? Sudah tabrak kucing tadi. Waspada kok. Buka baju dalam, dia cari itu kucing. Cari, dibuka, kasih kengkapan, dikubur baik-baik. Baru harus disertai dengan rasa penyesalan. Astagfirullah.
Lihat, banyak bentuk Pak. Dan ini semua termasuk di antara kesyirikan. Apalagi gantung-gantungan di rumah. Pisang, gula pasir, gula merah di atas, kelapa. Ya, pisangnya harus disunnah pisangnya. Lihat, apa tujuannya ini Pak? Kalau disertai dengan niat, maka termasuk kesyirikan ini. Rumah yang tidak mendapatkan berkah, Nabi doakan. Nabi doakan sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana kalau Nabi doakan Pak? Mau apa kalian? Ustaz saya kalau doakan ki domba-domba orang. Pura salamat lalu jago. Biasa kan begitu, orang besar motornya balap-balap, orang lewat terzolimi, oh doa orang yang terzolimi makbul Pak. Astagfirullah, anak muda ya sumpah. Pura salamat lalu jago. Tapi disertai dengan apa? Keinginan lain-lain di sini Pak. Bagaimana kalau Nabi yang doakan? Na'udzubillahi min dzalik. Ini betul-betul Nabi doakan ini Pak. Fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Wada'ah, Nabi doakan juga. Fala wada'allahu lah. Semoga tidak mendapatkan kebahagiaan. Mau apa kalian kalau Nabi yang doakan Pak? Tidak ada kehidupan bahagia kalau sudah Nabi yang doakan. Ini Pak, harus kita pahami betul ini. Beli jarum malam-malam tidak boleh. Siapa bilang? Assalamualaikum. Ini jarum tak Pak? Aitina. Sile, aitina tong. Paku tidak ada juga. Lihat, kenapa ada sebegini Pak? Ini semua apa? Sesuatu keyakinan yang dibangun di atas apa? Kebohongan semua Pak. Kaum muslimin tidak mau belajar tentang akidah yang benar. Turun temurun. Akhirnya apa? Mendarah daging di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya orang seperti ini tidak pernah enak hidupnya. Was-was terus. Kenapa? Bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Pak, tidak akan diberikan kebahagiaan dan ketenangan orang seperti ini. Makanya kebangun rumah, hilangkan kalau ada yang begitu Pak. Kita mampu secara fisik, tanya, nasihati. Apalagi kalau tukang mau disuruh begitu, jangan. Tidak boleh. Apa ini enggak terpaksa Ustaz? Enggak boleh terpaksa. Ini syirik ini Pak. Tanya yang punya rumah. Kalau kita mau gantung di atas situ ada apa paku? Nah jatuh kepala aku bagaimana Pak? Kasih akal juga. Ya, atau putus sedikit-sedikit dipotong. Jadi kalau jatuh bilang, "Ai, bahaya nih. Mare patan da parasangan laroi." Bilang Allah patan da parasangan. Ini semua bentuk kesyirikan Pak. Nah, sama dengan juga apa namanya itu? Ari-ari itu. Ada yang punya ari-ari di sini. Tahu ari-ari bahasa Indonesianya? Bahasa Makassaran tahu? Campugi. Itu kalau orang melahirkan Pak, ada ari-arinya itu. Mau diapa ini? Mau diapa kira-kira? Buang ke laut atau tempat sampah. Tapi kembarannya itu Pak, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang bilang? Dokter siapa yang bilang Pak? Ya, kembarannya bedeng. Itu anak-anak kalau menangis, kenapa begitu? Karena itu campugina, ari-arinya tidak dikasih yang manis-manis. Hah? Kasih manis, kasih gula, dikasih serai, dikasih ini. Palu cotok apa? Tidak ada yang hilangkan semua ini Pak, jauhkan semua ini. Ini syirik terus diajarkan sama umat ini. Turun temurun. Siapa yang sudah berbuat seperti ini Pak? Ada pasti di sini kayaknya. Ya sudahlah, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin itu sempat ditanya sama suster. Suster tanya, "Pak, ini adik-adiknya mau diapakan ini?" Bilang, "Kira-kira bisa diapakan itu? Bagi dua saja, suster." Ketawa suster. Dia tanya, baru-baru melahirkan istri saya. Tanya, "Pak, tabe ini adik-adiknya mau diapakan ini?" Saya, "Bagi dua saja kalau begitu." Dia bilang, "Jangan, biasa jangan bagi saya." Nanti tidak, bagi dua saja. Atau ambil semua saja dokter, suster. Ketawa suster. Saya tanya, ini tidak ada hubungannya. Ini kotoran ini.
Mau diapakan? Secara ilmiah tidak ada sebab akibat, apalagi secara syariat. Tidak bisa mendatangkan mudarat ini. Biar antum kasih makan kucing ini hari-hari ini, tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun juga. Justru orang-orang yang mempercayai seperti ini, Pak, tidak akan bahagia hidupnya. Yakin 1000%. Kenapa? Nabi doakan. Nabi doakan ke orang seperti ini, cilaka hidupnya. Kenapa? Tidak mendapatkan kebahagiaan. Hati-hati, Pak. Yang pernah melakukan, taubat kepada Allah, istighfar, dan ingat jangan berbuat lagi, Pak. Bagaimana kalau dipaksa mertua? Tanya mertuanya. Ini kita terlalu pasrah, kita terlalu penakut dengan yang namanya kebenaran. Seperti syaitan bisu saja. Sampaikan ini syirik. Sampaikan, Pak. Ustaz, tidak enak. Yang mana kok tidak enak? Daripada Nabi kok didoakan sama Nabi, Pak. Mau kena doa Nabi? Tidak bahagia selama-lamanya. Tanya, minta maaf kak, ini mertua, ini syirik ini. Ya, patong kau. Kalau itu kau tidak mau, iku begini. Tidak mau, saya tidak mau. Jangan mau, Pak. Jangan pernah mau. Karena ini berhubungan dengan keluarga kita. Kita selalu mengalah. Padahal ini kesyirikan. Hati-hati kalau kesyirikan, Pak. Ya, tidak main-main orang yang namanya kesyirikan. Tidak boleh orang toleransi yang namanya kesyirikan. A, B, B. Tidak boleh. Tidak ada pilihan lain. Ini prinsip dalam Islam. Dan yang namanya prinsip tidak boleh diduakan, Pak. Tidak ada kata A atau B, tidak ada. Tapi tidak ada tapi kalau masalah syariat. Ya, sama kemarin nih Ustaz, kita dilema ini. Orang-orang kafir mengucapkan selamat Idul Fitri pas masuk acara hari rayanya mereka. Bagaimana ini Ustaz? Bagaimana apa? Jangan bilang bagaimana. Sudah diam saja. Kalau kita dipancing-pancing, mana ucapan selamat? Tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan sama orang kafir, tidak ada keselamatan. Tidak boleh kita ucapkan selamat, tidak boleh. Dan ini prinsip dalam Islam. Dan yang namanya prinsipan tidak boleh main-main orang. Karena neraka dengan sorga ini berhubungan akhirat kita ini. Kalau masalah perut jin tidak ada masalah. Kau saya pecat, kenapa? Tidak mengucapkan selamat Natal. Tidak ada masalah. Allah yang punya bumi, bukan kau. Bismillah, saya keluar. Tidak ada masalah, Pak. Kita terlalu takut dengan yang namanya rezeki. Ini tauhid lagi nih, Pak. Bahkan masalah rezeki ini tauhid apa? Rububiyah ini, Pak. Yang orang kafir saja ingkar kepada Allah dan Rasulnya, yakin ini tauhid rububiyah. Kenapa kita muslim sunnah lagi, ngaji lagi, masih kerdil yang namanya tauhid rububiyah? La haula wala quwata illa billah. Al-ikhwah rahimakumullah, enggak ada yang namanya toleransi, ingat itu ikhwan. Kemudian al-ikhwah rahimakumullah, ini tadi wada'ah di sini ya dijelaskan oleh para ulama kita bahwa dia bentuk kerang, ya. Nah, jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini juga para ulama mengatakan barang siapa yang berbuat maksiat menyelisihi, Nabi terkadang memerintahkan kita untuk mendoakan orang yang menyelisihi syariat agar tujuannya tidak tercapai. Tujuannya apa? Tidak tercapai. Seperti orang yang berjualan di masjid, Pak. Nabi doakan dalam masjid dia berjualan, atau orang yang cari barang hilang di masjid, ini semua Nabi doakan. Nah, semoga tidak ketemu barang-barangnya. Pernah dengar hadisnya? Cari barang-barang. Makanya kalau di masjid hilang, jangan cari. Jangan cari, jangan tanya panitia masjid, tolong umumkan satu masjid. Siapa kau? Nabi pernah doakan orang yang kehilangan sesuatu di masjid, semoga tidak tidak ketemu. Karena apa? Masjid dibangun bukan untuk itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan fa innal masajid lam tubna li hadza. Karena masjid tidak dibangun untuk itu, Pak, mencari barang hilang.
Sama semakna tadi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak bentuk-bentuk doa Nabi itu Pak ketika menyelisihi syariat. Ada orang menyelisihi syariat didoakan sama Nabi supaya tidak tercapai apa yang dia inginkan dalam tujuannya tersebut. Nah, al-ikhwan rahimakumullah. Jadi di sini di antara penjelasan para ulama tentang fala wada'allahu lah, sebagaimana perkataan Nabi SAW, maka semoga tidak mendapatkan kebahagiaan. Ini para ulama maknakan ya dengan la ja'alahu fi da'atin wa sukun, yakni Allah tidak akan membiarkannya dalam ketentraman dan ketenangan. Ini maknanya. Jadi Nabi doakan fala wada'allahu lah, semoga engkau tidak mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Para ulama mengatakan yakni la ja'alahu fi da'ah wa sukun, yakni Allah tidak akan membiarkannya dalam ketentraman dan ketenangan. Makanya tidak pernah tentram hidupnya orang yang berbuat seperti ini, Pak. Jam berapa Isya? Akhi. Masya Allah, apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, sebuah lahan akan dibangun musalla atau masjid dengan ukuran 26, 12. Tetapi ketika melihat kompas kiblat ada pergeseran seperti ini. Dinasihati pengurus masjid karena menghadap kiblat itu wajib dan termasuk di antara syarat salat. Orang tidak menghadap kiblat salat, maka batal salatnya. Batal karena dia merupakan syarat. Tahu syarat salat? Dalam salat itu ada syarat, ada rukun. Bisa bedakan rukun dengan syarat? Ada yang bisa bedakan ya? Kalau syarat sesuatu yang wajib yang tidak ada dalam tubuh ibadah. Kalau rukun sesuatu yang diwajibkan yang masuk di dalam ibadah. Bisa bedakan? Nah, wudu syarat atau rukun? Rukun salat atau syarat salat? Di dalam salat atau di luar salat itu wudu, Pak? Masa orang Allahu Akbar. Di luar salat berarti dia syarat. Baca Al-Fatihah rukun atau syarat? Rukun karena dia di dalam salat. Bisa bedakan? Nah, menghadap kiblat ini sama dengan salat tutup aurat. Itu merupakan syarat salat. Harus disampaikan. Orang sekarang yang penting mantap. Bukan mantapnya dilihat, Pak. Harus sesuai dengan syariat pertama. Kedua mantap. Itu dinasihati. Kalau memang betul tidak menghadap ke kiblat, maka tidak boleh kita sholat di tempat tersebut. Kalau betul kita punya hujjah. Oh, apakah masjidnya didesain mengikuti arah barat atau tetap ke arah kiblat? Kiblat lah, masa ke arah barat? Ke arah kiblat, ya wajib. Dinasihati, nasihat. Jadi ingat, kalau pas menghadap Ka'bah itu juga agak susah. Karena perintah dalam Al-Quran menghadap apa? Masjid Al-Haram. Allah mengatakan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi kita diperintahkan menghadap Masjidil Haram. Nah, apakah ketika anak atau seorang terjatuh dan mendapatkan benjolan kemudian ditindis benjolan tersebut dengan pisau, sakitnya, apakah termasuk syirik? Kalau ada hubungan, kalau ditindis pisau tambah masuk ada hubungannya secara ilmiah, maka enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau memang tapi kalau bisa diganti, jangan pisau. Pakai handphone. Pakai handphone yang iPhone mahal-mahal. Kayaknya berfungsi juga ini. Kasih iklan juga. HP ini berfungsi untuk menghilangkan benjol. Ditindis pakai HP saja. Kalau tidak ada, jadi harus diselisihi Pak kebiasaan masyarakat.
Ya, sama dengan duduki bantal. Saya biasa duduki bantal Pak di rumah. Kalau ada saya punya orang tua datang, saya duduki bantal. Tapi orang tua saya akui saya, oh anakku ini kan belajar agama. Ya, berprasangka baik orang. Oh berarti boleh jipaing orang. Datang malam-malam saya punya nenek atau bapak, saya potong kuku. Sengaja menyelisihi kebiasaan masyarakat. Malam-malam potong kuku, jangan pagi-pagi. Sengaja memang. Supaya apa? Supaya memberikan pelajaran secara tidak langsung kepada orang tua bahwa boleh jipadeng. Yang tidak boleh mopang. Tidak boleh memang tok mopang ya. Tengkurap. Memang itu dilarang dalam Islam. Tapi orang tua melarang tidak ada dalilnya. Nah larang saja. Ngapa? Kasih palli. Ngapa nak kasih palli? Nabi larang orang tengkurap tidur. Seperti penghuni neraka. Tidak boleh. Nah, kalau ada ilmiah tidak ada masalah. Tapi saya tidak tahu ya apakah ada keilmiahan atau tidak. Maka saya tidak berani menjawab apakah haram atau dibolehkan. Jadi kalau ada ilmiahnya silahkan, tidak ada masalah. Apa hukumnya bikin acara selamatan, bikin nasi tumpeng ketika memang kantor baru, niatnya untuk lancar, niatnya apa ini? Untuk lancar kerjaan. Hati-hati masuk kesyirikan. Apa hubungannya tumpang sama tumpang? Tumpeng. Sama bahasa Makassar ya, tumpang. Tumpang itu kodok. Nasi tumpeng, ya. Kalau nasi dalam rangka bersyukur, nggak ada masalah. Kasih makan orang, sedekah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak. Saya punya mobil baru umpamanya, saya traktir teman-teman makan bakso, nggak ada masalah. Tapi kalau disertai keyakinan, kita kalau begini harus seperti ini. Ini mesti butuh dalil. Ya, butuh dalil. Masuk rumah, buka pintu, baca salam. Beli barang baru, disedekahkan. Ada sedekahnya juga kendaraan. Dipakai pergi kajian. Ini mobil cantik, motor mahal, tapi tidak pernah terparkir di masjid. Selalu di kantor. La ilaha illallah. Ini kufur nikmat. Kufur nikmat. Pakai mobil itu pergi ke masjid. Atau sewa driver khusus setir mobil pergi ke masjid kajian. Itu mantap. Belum ada saya lihat sini. Kayaknya bukan belum ada, masih kurang. Itu di Saudi sudah biasa seperti itu Pak. Jadi ada khusus sopir, driver itu untuk ke masjid rumah, masjid rumah, masjid rumah, kajian, begitu. Itu kerjanya. Sekali-sekali Pak begitu ya. Jadi tidak boleh kalau memang ada niat yang terlarang, ya, selamatan 7 bulanan itu perempuannya dimandi. Nah, sudah masuk waktu ya? Hah? Nah, 7 bulanan itu dimandi, didoakan, di apa? Hati-hati semua ini semua. Hilangkan semua ini Pak. Makanya kita tujuannya belajar kitab tauhid supaya lebih bisa memahami makna syirik dan tauhid yang sebenarnya. Kalau kita sudah paham, paling tidak untuk pribadi kita. Jangan lapuk-lapuk di rumah Pak. Hati-hati. Jangan sampai kita lapuk tembak kiri kanan orang. Tidak. Untuk kita dulu pertama. Setelah kita membenahi diri kita bagus, kita punya keluarga, istri, anak, bismillah kita sedikit-sedikit ke samping orang tua, saudara-saudara dengan cara yang hikmah, dinasehati mereka. Jangan dengan cara paksaan Pak. Karena Islam tidak dikenal dengan kekerasan. Ingat, dakwah tauhid harus disertai dengan hikmah, disesuaikan kadarnya, disampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun. Ya, makanya saya minta maaf ya kalau ada yang tersinggung. Karena memang tujuan dakwah itu menyinggung memang. Saya memang sengaja singgung-singgung Pak, supaya ada yang tersinggung, alhamdulillah. Dengan ketersinggungan itu berawal yang baik untuk meninggalkan yang namanya kesyirikan. Ya, saya kira cukup Pak. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Saya mohon maaf, pekan depan kita libur dulu. InsyaAllah 2 pekan ke depan baru ngaji lagi insyaAllah ya. Doakan semoga bisa bertemu kembali di sini di kajian kita dan bisa melanjutkan kajian kita ya insyaallah.
Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.